Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai SDGs, di mana yang akan saya bahas adalah mengenai no poverty. Di sini saya akan membahas mengenai pengatasan kemiskinan demi pembangunan berkelanjutan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Nurdin. Ini adalah nomor induk mahasiswa saya. Saya lahir pada tanggal 10 Desember 1995. Tempat lahir saya di Jakarta, dan saat ini saya berstatus bekerja di salah satu perusahaan, yaitu di PT Denso Indonesia. Latar belakang, kemiskinan adalah tantangan global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kualitas hidup secara keseluruhan. Sejalan dengan tujuan pertama, Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. Upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di Indonesia. Di Indonesia, setiap wilayah menghadapi tantangan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Di sini penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab utama kemiskinan yang ditemukan di wilayah-wilayah di Indonesia? Kedua, bagaimana karakteristik setiap wilayah seperti kondisi sosial, ekonomi, dan geografis. Yang ketiga adalah langkah-langkah konkret apa yang dapat diambil untuk mengatasi kemiskinan. Dengan melakukan kajian literasi, penulis menemukan beberapa temuan di lapangan. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat perkembangan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Kedua adalah kenaikan harga kebutuhan pokok menambah beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, sulitnya mendapatkan pekerjaan layak menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pendapatan masyarakat. Keempat, pola pikir masyarakat yang terkungkung, khususnya dalam mindset tidak mampu bermimpi atau kurangnya kepercayaan diri untuk maju. Dan terakhir adalah terbatasnya akses terhadap lapangan kerja dan bantuan pemerintah, sehingga memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dari hasil temuan di lapangan tersebut, penulis memberikan solusi permasalahan. Yang pertama, permasalahan rendahnya tingkat pendidikan. Di sini solusinya adalah menyediakan program pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan, mendorong kerjasama dengan lembaga pendidikan atau universitas untuk mengadakan kelas jarak jauh atau beasiswa khusus desa. Terakhir, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di desa. Kedua, permasalahan pola pikir masyarakat yang terkungkung. Solusinya adalah mengadakan pelatihan motivasi dan pengembangan diri, menciptakan role model atau tokoh inspiratif dari masyarakat lokal yang sukses. Selanjutnya adalah membentuk komunitas belajar dan forum diskusi anak muda untuk meningkatkan kepercayaan diri. Next, permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pertama, solusi mengembangkan program ketahanan pangan lokal seperti kebun komunitas atau koperasi tani. Selanjutnya, memberikan subsidi atau akses bahan pokok dengan harga terjangkau melalui BUMDes atau koperasi. Selanjutnya adalah mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian mandiri. Keempat, permasalahan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertama, solusi membuka program pelatihan kerja sesuai dengan potensi lokal. Misalnya, digital marketing, UMKM, dan pertanian modern. Selanjutnya, mendorong investasi atau membuka unit usaha lokal berbasis komunitas. Terakhir, menyediakan akses informasi lowongan kerja melalui pusat informasi desa atau digitalisasi. Dan permasalahan terakhir adalah terbatasnya akses terhadap lapangan kerja dan bantuan pemerintah. Solusi yang dilakukan adalah satu, menyediakan fasilitas digital di desa agar warga bisa mengakses layanan dan bantuan pemerintah. Dua, membentuk tim advokasi desa
yang dapat membantu masyarakat mengurus bantuan dan peluang kerja. 3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan pihak swasta untuk menciptakan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Dari solusi-solusi permasalahan tersebut, di sini penulis mengambil refleksi pribadi, yaitu dengan melalui kegiatan pengamatan literasi tersebut, saya menyadari bahwa permasalahan kemiskinan di masyarakat desa atau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih dalam, seperti pendidikan, pola pikir, dan keterbatasan akses terhadap peluang. Saya belajar bahwa perubahan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi harus dimulai dari dalam, dari kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri untuk berkembang. Saya juga merasa terdorong untuk ikut ambil bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kecil apapun kontribusinya, penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar dan berperan aktif dalam menciptakan solusi nyata, baik melalui edukasi, teknologi, maupun kerjasama lintas sektor. Semoga ke depannya lebih banyak pihak yang bergerak untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat, desa, ataupun wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Itu refleksi pribadi dari saya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Abdul Rahman Nurdin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.